Di video kali ini ada 3 hal yang Mas Anu pingin omongin ke teman-teman, dan 2 hal diantaranya nih bikin bikin kesal gitu, gregetan gitu kan. Oke lah, langsung aja kita bahas. Yuk. Hal yang pertama nih teman-teman, ini nggak ada sangkut pautnya sama motovlog, sama San Mori dan lain-lain, nggak ada sama sekali. Cuman rasanya Mas Anu pingin ngomong aja gitu. Ada kegundahan hati yang sepertinya harus diungkapkan gitu. Ini masalah yang kemarin baru-baru aja terjadi, yaitu MK dan DPR. Mungkin teman-teman udah banyak yang nonton beritanya di TV, di handphone gitu ya. Banyak beritanya berseliweran dan intinya cuma satu, lawan gitu kan. Mas Anu setuju. Kenapa? Karena Mas Anu sekali lagi pingin menekankan kalau Mas Anu ini bukan orang yang pintar berpolitik ataupun ngerti hukum, enggak. Aduh, minus banget lah ilmu tentang politik dan hukum. Tapi Mas Anu sebagai rakyat yang bodoh melihat kejadian seperti ini rasanya teriris-iris gitu. Karena kemana lagi kita sebagai rakyat Indonesia harus mengadu kalau MK aja yang secara supremasi hukum tertinggi gitu ya diobok-obok sama yang katanya perwakilan kita sebagai rakyat. Jadi katanya ya udah, kalau misalnya nggak setuju dengan RUU atau ada bukan RUU, kalau misalnya si RUU ini sudah dijadikan undang-undang gitu ya dan rakyat nggak setuju, ya udah ajukan aja ke MK lagi. Itu kan 2 kali kerja ya. Jadi aduh, untung akhirnya nggak jadi gitu ya. Tapi bukan dibatalkan hanya karena memang kemarin si anggota DPR-nya tidak mencapai quorum ya. Gitulah. Aduh, itu Mas Anu aja nggak mau ngomongin masalah seperti ini, negara politik, tapi kayaknya ini udah konyol banget gitu. Apa sih kesannya ya, kita ini bodoh banget gitu loh. Jadi enak aja mereka mempermainkan itu, nggak bisa seperti itulah, please lah. Orang bodoh seperti Mas Anu aja emosi gitu. Apalagi orang-orang yang pintar dan cerdas, ya seharusnya mereka bisa lebih, orang-orang yang di bidangnya gitu di DPR dan di MK pasti lebih mengerti lah tentang hal ini gitu. Dan Mas Anu berterima kasih kepada teman-teman yang kemarin berdemo kayaknya di seluruh Indonesia ya, nggak cuma di Jakarta aja, untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai rakyat, untuk memperjuangkan berarti kita nih cinta sama negara kita gitu loh. Ketika kita diinjak-injak, ya kita masih diam aja. Tapi ketika kita diinjak, diludahin, diapa-apain, udah kita bergerak semua gitu. Dan ya Mas Anu salah satu orang yang akhirnya gitu, bahkan artis, mahasiswa, kalau dulu tahun 98 tuh kan hanya mahasiswa gitu ya yang tersorot. Kalau sekarang nih ada artis, ada dari berbagai macam orang ikut turun karena gregetan gitu teman-teman. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, wah ini ada apa nih? Oh, ALS mogok. Waduh, ini Bang Nugroho Febianto mungkin akan tertarik kalau melihat ini ya. Oke, balik lagi. Medan Pekanbaru. Oh iya ya. Yang kedua, Mas Anu tergelitik untuk berbicara tentang masalah dokter umum yang sedang nggak ngerti ya, praktek atau belajar lah, pokoknya dia lagi ada di kota Bandung, di prakteknya di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin. Aduh, kenapa di Bandung lagi, di tanah kelahiran Mas Anu? Malu-maluin aja, dokter dibully teman-teman. Aduh, dokter dibully, bayangin. Akhirnya dokter itu mungkin depresi gitu ya, dan dia melakukan hal-hal yang ya begitulah, di luar logika kita gitu. Cuman ya Mas Anu berusaha untuk ngerti, mungkin dia sudah sangat sakit, sangat menderita gitu kan. Nggak semua orang tahan ketika dibully gitu ya. Ada beberapa orang yang dibully langsung down gitu kan. Ya bayangin lah, dokter nih, dia mau jadi dokter spesialis, sekolah jauh-jauh, biayanya mahal. Jangan dulu dokter spesialis, dokter biasa nih, dokter umum itu biayanya banyak. Kebayang nggak, orang tuanya udah menyekolahkan dia, biayanya udah seberat apapun ditanggung oleh orang tuanya. Sekarang anaknya meninggal karena apa? Karena bully. Dan yang ngebully siapa? Dokter. Dokter ini bukannya orang yang punya
punya apa ya, pendidikan yang baik ya, kenapa berlaku seperti itu gitu loh. Itu menyedihkan banget gitu loh, dokter loh yang ngebully. Aduh, makanya dari dulu Mas Anu nggak pernah setuju sama yang namanya perpeloncoan, bully-bulian. Bahkan dari zaman SMP SMA tuh Mas Anu nggak suka ketika ada apa ya namanya ya, masa perpeloncoan tuh. Aduh lupa lagi ya, pokoknya dari ketika Mas Anu masuk SMA kan ada tuh perpeloncoan gitu ya. Tapi untungnya orientasi ya, masa orientasi siswa. Nah pada saat itu di SMA Mas Anu tuh orientasi siswanya santai-santai aja gitu. Jadi nggak ada yang harus sampai gimana-gimana gitu, enggak. Tapi ketika dibilang melakukan hal-hal yang bodoh lah gitu ya, kayak misalnya kita pakai name tagnya nggak sesuai dengan nama kita, ya itu juga Mas Anu dapat. Pun ketika zaman kuliah, Mas Anu akhirnya memutuskan untuk nggak ikut orientasi. Jadi pada saat orientasi Mas Anu hanya daftar, tapi Mas Anu nggak ikut, alias nggak datang ketika masa ospeknya gitu. Karena Mas Anu udah males banget dengan hal seperti itu. Nggak ada sangkut pautnya sama kepintaran, kecerdasan, apa ya, maksudnya dengan kita ikut orientasi mahasiswa ataupun siswa, emang itu nambah apa sih? Nambah nilai kita ketika kita sekolah atau ketika kita kuliah? Kan enggak sama sekali. Terus ngapain masih diadain sampai sekarang orientasi dan lain-lain? Ini sekarang dokter yang seharusnya lebih cerdas gitu ya, kok masih lah melakukan hal-hal seperti itu. Mas Anu kemarin baca katanya si dokter ini nih bukan dipaksa sih, jadi dia melakukan hal-hal kayak ngebeliin nasi padang 5 bungkus untuk senior-seniornya. Terus kalau ada kayak seminar gitu dia yang ngedaftarin, dia yang ngebayarin gitu ya. Terus ada katanya sampai disuruh ngejemput anak dokter lain atau seniornya gitu. Astaga, gimana lah dokter nih. Ayolah Pak Dokter, Bu Dokter, ini sudah tahun 2024, masa kita masih begitu-begitu aja? Jangan ditiru lah yang berbau-bau luar negeri kayak di Amerika tuh, bullying tuh. Tiru yang bagus-bagus aja, yang gak bagus-bagus tolong jangan ditiru. Itu yang kedua yang Mas Anu pengen ungkapkan gitu ya. Kesal banget soalnya, astaga. Nah kita lanjut dah yang berikutnya. Ini sih tidak membuat kesal. Mas Anu putar balik ini udah macet banget di Panam nih. Yang ketiga, Mas Anu udah beberapa minggu ini, apa seminggu ini ya, denger lagu yang namanya Gala Bunga Matahari ya, dari musisi Sal Priadi. Wih, aduh keren banget lagunya, Kak Sal ya, pokoknya itu dah, Bang Sal Priadi, keren banget lagunya. Dan lagunya ngebahas tentang orang-orang yang sudah tidak ada di dunia bersama kita. Dan itu bikin Mas Anu jadi ingat sama kedua orang tua yang udah duluan berpulang gitu ya. Wih keren banget lagunya, kalimatnya gitu ya, kata-katanya, liriknya tuh kuat banget. Dan bikin, apalagi musiknya gitu ya, musiknya juga bikin suasananya jadi lebih mellow lagi gitu ya. Mas Anu jadi keinget mellow dah tuh. Ya pokoknya beruntunglah buat teman-teman yang masih punya kedua orang tua, masih dikelilingin sama orang-orang yang mencintai, menyayangi teman-teman semua. Jangan disia-siakan, apalagi kalau orang tua ya. Kadang-kadang Mas Anu suka ingat, jadi kemarin tuh sambil dengerin lagu itu tuh, Gala Bunga Matahari tuh, sambil ngebayangin ya dulu pernah begini, pernah begitu gitu ya. Salah satunya ketika orang tua, misalnya Mas Anu minta sesuatu nih, orang tua tuh jarang banget ngomong nggak bisa gitu. Mereka tuh biasanya ngomongnya nanti dulu atau nanti ya gitu. Selalu mereka jarang menolak yang keras banget ya, kecuali hal negatif ya. Tapi kayaknya Mas Anu juga nggak pernah minta hal yang negatif lah gitu. Biasanya kayak apa ya, dulu minta karena Mas Anu senang musik, Mas Anu minta dibeliin drum. Orang tua tuh nggak bilang nggak mungkin beli, nggak bisa, tapi nanti ya gitu. Dan kalau Mas Anu pikir-pikir gitu ya, orang tua kita tuh sebetulnya bilang nanti ya tuh karena mereka tidak mampu.
atau mungkin ada hal lain yang lebih penting daripada yang kita minta gitu, tapi mereka tidak mau mengecewakan kita, jadi mereka ngomongnya nanti ya. Jadi mereka sedikit memaksakan memaksakan diri gitu. Kita juga kadang-kadang nggak tahu diri sih sebagai anak, minta ini itu nggak tahu orang tua tuh berkeringat buat kita udah melakukan apapun gitu. Jangan dulu hal lain deh, untuk ngebayarin kita sekolah aja udah luar biasa orang tua kita tuh bekerja keras ya, termasuk Mas Anu lah, tidak bersyukur dengan kebaikan orang tua pada saat itu gitu ya. Dan sampai sekarang Mas Anu masih merasa kayaknya Mas Anu belum bisa deh membahagiakan kedua almarhum gitu ya. Tapi ya balik lagi, saya sudahlah, beliau berdua sudah bahagia di sana, kita hanya bisa mengirim doa dari sini. Dan sekali lagi, manfaatkan waktu yang teman-teman punya. Kalau masih ada ya. Jadi Mas Anu nitip pesan buat teman-teman yang masih punya kedua orang tua, coba ngertiin orang tuanya, terutama ketika orang tua udah mulai berumur, udah tua gitu ya. Karena ada perubahan secara secara sifat orang tua ketika sudah semakin tua tuh. Jadi orang tua semakin tua tuh semakin sensitif teman-teman. Itu yang Mas Anu rasain ketika dulu Mas Anu ngurusin almarhum bapak sebelum berpulang ya. Jadi ketika orang tua bertingkah yang agak aneh atau agak di luar kebiasaannya, terus dikit-dikit marah, dikit-dikit kalau kata orang Sunda tuh punung gitu ya, udah dengerin aja dulu, karena kita nggak akan punya waktu lagi teman-teman. Ketika mereka sudah pergi, ketika mereka sudah berpulang, mau apa lagi yang kita kasih? Jadi manfaatkan waktu ketika orang-orang yang kita cintai masih ada di samping kita. Itu teman-teman, memang tema kita kali ini sama sekali nggak nyambung dengan motovlog Kota Pekanbaru, nggak nyambung. Tapi Mas Anu pingin mengingatkan itu untuk kita semua, untuk Mas Anu juga gitu. Ya begitulah, terima kasih buat semua yang sudah menyimak jalan-jalan Mas Anu dan obrolan gabut kita kali ini. Semoga teman-teman terhibur juga gitu. Oke lah, kita ketemu lagi di video Mas Anu yang lainnya teman-teman. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.